Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia, pemirsa dan sahabat kimia yang istimewa. Video kali ini kita akan mempelajari redox dan elektrokimia, yaitu materi kelas 12 semester ganjil. Redox dan elektrokimia, kalau kita lihat pada peta konsep, jadi ada keterkaitan ini. Nanti penyelesaiannya bisa setengah reaksi dan bilang oksidasi. Elektrokimia nanti ada sel volta, sel elektrolisis. Ini kita bahas nanti. Sebelum itu kita ingatkan dulu materi yang sudah kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang definisi reaksi oksidasi dan reduksi. Ada 3 konsep tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Konsep pertama, konsep redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi didefinisikan sebagai reaksi penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Contohnya perhatikan, kalau kita punya C bereaksi dengan O2 jadi CO2, maka disebut dengan reaksi oksidasi. 4Fe bereaksi dengan 3O2 jadi 2Fe2O3. Kemudian Cu bereaksi dengan O2 jadi CuO. Nah, ini ada kesalahan pada koefisien ya. Ini mestinya koefisiennya di sini 2. 2Cu bereaksi dengan O2 jadi 2, ini ada koefisien 2, 2CuO. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Contohnya, kita misalnya punya 2SO3 terurai menghasilkan 2SO2 menjadi O2. Jadi ini SO3 jadi SO2, terjadi pelepasan oksigen. Contoh yang lain, KClO3 menjadi KCl dan 3O2. 2KNO3 terurai menghasilkan 2KNO2 dan O2. Jadi oksigennya ini berkurang, ini lepas semua, ini berkurang 1. Disebut dengan reaksi reduksi. Contoh reaksi redox. Reaksi redox itu apa? Reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Anda perhatikan sini, Al-nya berubah jadi Al2O3, berarti ini terjadi pengikatan oksigen, oksidasi ya. Kemudian Fe2O3-nya berubah jadi Fe, berarti terjadi pemutusan atau pelepasan oksigen, maka disebut dengan reaksi reduksi. Reduksi oksidasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan disebut dengan reaksi redox, jadi gabungan reduksi dan oksidasi. Yang kedua, konsep redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya pada pembentukan ion Na+. Na menjadi Na+ dengan melepaskan satu elektron. Jadi kalau melepaskan elektron di kanan panah, diingat-ingat. Reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Contohnya pada pembentukan ion S2-. S menangkap 2 elektron, menghasilkan S2-. Jadi ini penangkapan elektron, letak elektronnya di kiri panah. Reaksi redox adalah reaksi yang terjadi di mana reaksi oksidasi dan reduksi terjadi bersamaan atau bersama-sama. Perhatikan contohnya 2Na bereaksi dengan S menghasilkan Na2S. Reaksi di atas dapat ditulis menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap oksidasi, 2Na menghasilkan 2Na+ dan melepaskan 2 elektron. Reaksi reduksinya S menangkap 2 elektron menghasilkan S2-. Kalau dijumlahkan maka menghasilkan reaksi redox, yaitu 2Na reaksi dengan S menghasilkan Na2S. Dalam penjumlahan oksidasi reduksi yang diperhatikan ini jumlah elektronnya yang dilepaskan dan ditangkap harus sama. Pada reaksi di atas, Na mengalami reaksi oksidasi dan menyebabkan S terreduksi. Zat seperti Na disebut dengan reduktor. Sedangkan S disebut oksidator karena menyebabkan Na teroksidasi dan dia sendiri mengalami reduksi. Nah, kemudian untuk memudahkan mengingat, reduktor itu apa? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kalau oksidator, zat yang mengalami reduksi. Ya, dengan demikian nanti mudah-mudahan tetap ingat.
Dan yang ketiga, konsep redoks berdasarkan perubahan, yaitu kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan Bilog. Bilog itu maksudnya bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi penurunan Bilog. Sebelum pelajari konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, ada baiknya kita mengingat kembali tentang bilangan oksidasi terlebih dahulu. Ya, terutama aturan Bilog yang harus dipahami. Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom dalam spesies kimia, bisa berupa atom, molekul, atau ion, jika diandaikan seluruh elektron ikatan dimiliki oleh atom yang lebih elektronegatif. Sekarang ada 7 aturan Bilog yang harus dipahami, tidak perlu dihafalkan, tapi sering berlatih nanti akan hafal dengan sendirinya. Yang pertama, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam molekul sama dengan 0. Yang kedua, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Bilangan oksidasi atom F dalam senyawanya sama dengan -1. Yang keempat, bilangan oksidasi atom-atom golongan 1A, golongan 1 atau 1A sama dengan +1. Masih ingat 1A ya? 1A itu terdiri dari Ni, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Cara mudah akan menghafalkannya adalah Lina, kawin Robi, Santos, frustasi. Oke ya, mudah-mudahan tetap ingat. Yang kelima, bilangan oksidasi atom-atom golongan 2 atau 2A adalah +2. 2A itu terdiri atas Be, Mg, Ca, Sr, Bara. Untuk memudahkan mengingat, bisa menggunakan kalimat beli mangga, cari sirsat, bawa rambutan. Atau bisa juga besok, minggu, camping, sarangan, bawa ransel. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, bilangan oksidasi H dalam senyawanya sama dengan +1. Bilangan oksidasi O dalam senyawanya sama dengan -2. Catatan, yang disebut terdahulu memiliki kekuatan yang lebih besar. Artinya, aturan kelima lebih kuat dibandingkan aturan keenam dan aturan ke-7. Jadi yang di atas yang paling kuat berarti aturan nomor 1. Oke, terus sekarang ke contoh. Tentukan bilangan oksidasi dari O dalam O2, Fe dalam Fe3+, S dalam H2SO4, Cr dalam Cr2O72-, Fe dalam FeCl3. Sekarang Anda perhatikan. Ini jawabannya. Yang A, bilog O dalam O2 adalah 0. Ini sesuai dengan aturan 1. Bahwa jumlah bilog atom-atom dalam molekul sama dengan 0. Dan B, bilog Fe dalam Fe3+ adalah +3 sesuai aturan 2. Ya. Bilog atom-atom dalam ion sama dengan muatannya. Kemudian yang C, S dalam H2SO4, ingat tadi H dalam aturannya itu adalah +1 dalam senyawanya dan O dalam senyawanya adalah -2. Sekarang kita tinggal mencari S. Hanya sebanyak 2, jadi 2S ditambah 2H ya, bukan 2S, 2H ditambah S, S-nya hanya 1, ditambah 4O, jumlah O-nya 4 sama dengan 0, karena ini berupa molekul. Kemudian hanya +1, jadi 2 kali +1 ditambah S ditambah 4 dikali -2 sama dengan 0. Jika kalau kita hitung nanti S-nya ketemu +6. Yang berikutnya, Cr dalam Cr2O72-. Ingat, O-nya adalah -2 dalam senyawanya. Cr-nya sebanyak 2, jadi 2Cr ditambah 7O sama dengan -2. 2Cr plus 7 dikali -2 sama dengan -2. 2Cr -14 sama dengan -2. Maka Cr-nya ketemu +12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian yang berikutnya, Fe dalam FeCl3. Ini Fe tidak ada dalam aturan Bilog, Cl juga tidak ada. Maka untuk mencari Bilog bisa kita peroleh dengan cara ionisasi. FeCl3 kalau diionkan jadi Fe3+ dan 3Cl-. Berarti Bilog Fe-nya adalah +3 dan Cl-nya adalah -1. Sekarang ke soal-soal kuis. Ini soalnya. Kita selesaikan. Nomor 1. Pernyataan yang kurang tepat tentang reaksi redoks adalah titik.
Ya A, oksidasi melibatkan penerimaan elektron. Apa tadi oksidasi menerima elektron apa melepaskan elektron? Oksidasi itu melepaskan elektron, berarti A salah. Yang B, reduksi melibatkan penerimaan elektron. Ya, berarti benar. Jadi yang B ya. Oke, jawaban Anda benar. Sekarang ke nomor berikutnya, yang nomor 2. Berikut yang bukan reaksi redoks adalah cirinya redoks itu terjadi perubahan bilok. Kalau ada perubahan dari molekul menjadi senyawa atau unsur jadi senyawa ya, seperti ini, H2 jadi H2O. Ini berarti pasti redoks. Ini dari unsur menjadi senyawa, redoks. Ini juga Al menjadi senyawa, redoks ya. Sama berarti yang bukan redoks yang mana? Yang E. Iya, jawaban Anda benar. Terus kita lanjut, berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi di bawah ini yang merupakan reaksi reduksi adalah reduksi. Reduksi itu kalau dihubungkan dengan oksigen bagaimana tadi? Terjadi pelepasan oksigen. Jadi yang melepaskan oksigen. Yang ini ya, yang B ya. Iya. Jadi dari Fe2O3 jadi Fe, berarti jadi pelepasan oksigen. Kita klik. Ya, jawaban Anda benar. Terus kita lanjut. Diketahui reaksi redoks sebagai berikut. 2FeCl2 bereaksi dengan Cl2 jadi 2FeCl3. Reaksi yang menunjukkan reaksi oksidasi. Oksidasi ini kalau dilihat dari elektronnya terjadi pelepasan elektron. Pelepasan itu elektronnya di kanan. Kalau penangkapan di kiri. Oksidasi berarti elektronnya yang di kanan. Kanan panah maksudnya yang mana? Iya, yang D. Oke, jawaban Anda benar. Sekarang kita lanjut. Ini yang terakhir. Pada reaksi berikut, NaI bereaksi dengan MnO2 dalam suasana asam H2SO4 menghasilkan H2O, MnNO4, Na2SO4, dan I2 yang bertindak sebagai reduktor. Reduktor itu apa tadi definisinya? Zat yang mengalami oksidasi, yang biloknya naik. NaI, Na itu 1A, biloknya plus 1, I-nya min 1. Berubah jadi I2. Kalau I2 sama dengan 0. Berarti biloknya turun. Nah, kalau turun naik ya, dari min 1 jadi 0, naik. Kalau bilok naik berarti mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Berarti jawabnya yang A. Iya, jawaban Anda benar. Oke, udah habis. Mungkin hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.